Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Yani dengan NIM A1E1191107, kelas R002, semester 4, dengan dosen pengampu Bapak Afan Yusra SPD MPD dan Bapak Dr. Handes Rasimin MPD. Baiklah, di sini saya akan melakukan review materi dalam mata kuliah prosedur kelompok dalam konseling dalam rangka pemenuhan tugas ujian akhir semester. Baiklah, langsung saja ke materi. Materi pertama yaitu mengenai pengertian bimbingan kelompok dan konseling kelompok. Layanan bimbingan kelompok adalah layanan bimbingan yang diberikan pada suasana kelompok menurut Prayitno 2004-309. Bimbingan kelompok merupakan layanan bimbingan dan konseling yang diberikan kepada individu untuk membahas masalah atau topik umum secara luas dan mendalam yang bermanfaat bagi anggota kelompok. Menurut Mungin 2005-38. Adapun layanan konseling kelompok yaitu upaya bantuan untuk dapat memecahkan masalah siswa dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Baik, materi selanjutnya mengenai standar prosedur operasional bimbingan kelompok. Yang pertama, prosedur bimbingan kelompok menurut Depdikbud 2016 meliputi prabimbingan, pelaksanaan, dan pasca bimbingan. Prabimbingan meliputi yaitu menyusun RPL bimbingan kelompok dan pembentukan kelompok. Tahap pelaksanaannya meliputi pembukaan, transisi, inti, dan penutupan. Tahap yang ketiga yaitu pasca bimbingan, meliputi mengevaluasi perubahan yang dicapai, menetapkan tindak lanjut kegiatan yang dibutuhkan, dan menyusun laporan bimbingan kelompok. Standar yang kedua yaitu rencana pelaksanaan layanan bimbingan kelompok merupakan perangkat yang harus disusun oleh guru bimbingan dan konseling sebelum melaksanakan layanan bimbingan kelompok. Dikembangkan sesuai topik yang telah dirumuskan dari hasil identifikasi kebutuhan peserta didik dalam aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir. Baik, yang ketiga yaitu terdapat 4 tahap bimbingan kelompok, yaitu pembukaan, transisi, inti, dan penutupan. Depdikbud 2016. Baik, standar yang keempat yaitu dalam bimbingan kelompok terdapat 4 tekniknya, yaitu yang pertama diskusi kelompok, sosiodrama, psikodrama, dan homeroom. Ke materi berikutnya, standar prosedur operasional konseling kelompok. Standar prosedur operasional konseling kelompok meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, analisis hasil evaluasi, tindak lanjut, dan laporan. Menurut Prayitno dan Amti 2004. Kedua, prosedur konseling kelompok. Menurut Panduan Operasional Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling Sekolah Menengah Atas tahun 2016 meliputi pra-konseling kelompok, pelaksanaan konseling kelompok, dan pasca konseling kelompok. Yang ketiga, rencana pelaksanaan layanan konseling kelompok merupakan perangkat yang harus disusun oleh guru bimbingan dan konseling sebelum melaksanakan layanan konseling kelompok. Dan yang terakhir, teknik konseling kelompok yaitu relaksasi, kontrak perilaku, asertif training, dan modeling. Baik, materi berikutnya yaitu evaluasi layanan bimbingan dan konseling kelompok. Pengertian. Evaluasi adalah proses identifikasi untuk mengukur atau menilai apakah sebuah kegiatan atau program dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan berhasil mencapai tujuannya atau tidak. B. Prinsip evaluasi. Sahih, objektif, adil, terpadu, terbuka, dan sistematis. C. Tujuan. Untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan kegiatan dan ketercapaian tujuan dari program yang telah ditetapkan. Materi berikutnya, kriteria evaluasi program BK. Pertama, aspek-aspek yang menjadi fokus dalam evaluasi program BK antara lain 1. Partisipasi atau aktivitas dan pemahaman peserta didik. 2. Kegunaan layanan menurut peserta didik. 3. Perolehan peserta didik dari layanan. 4. Minat peserta didik.
Adapun lebih lanjutnya yaitu 5. Perkembangan peserta didik dari waktu ke waktu. 6. Perolehan guru pembimbing. 7. Dan komitmen pihak-pihak terkait, serta 8. Kelancaran dan suasana penyelenggaraan kegiatan. Materi berikutnya, tindak lanjut hasil evaluasi layanan bimbingan dan konseling kelompok. A. Pengertian. Istilah tindak lanjut evaluasi program bimbingan dan konseling dapat diklasifikasi menjadi 2, yaitu tindak lanjut sebagai bagian utuh dari pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling, dan tindak lanjut sebagai tahap akhir dari kegiatan evaluasi. Pelaksanaan tindak lanjut dalam konteks pelaksanaan layanan dilakukan untuk menindaklanjuti hasil layanan yang telah diberikan. B. Tujuan. 1. Memperbaiki hal-hal yang masih lemah, kurang tepat, atau kurang relevan yang tujuan yang akan dicapai. C. Langkah-langkah tindak lanjut. A. Menentukan aspek-aspek perbaikan atau peningkatan yang akan dilakukan. B. Menyusun ulang desain program secara umum atau layanan bimbingan kelompok tertentu dalam rangka perbaikan atau pengembangan. C. Melaksanakan kegiatan tindak lanjut sesuai dengan aspek-aspek yang akan diperbaiki atau dikembangkan dan dialokasi waktu yang telah ditentukan. Yang terakhir yaitu materi terakhir mengenai laporan pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling kelompok. A. Pengertian. Pelaporan merupakan langkah lanjutan setelah evaluasi. Isi dalam pelaporan lebih bersifat mendeskripsikan dan memberi uraian analisis terhadap hasil-hasil yang telah dicapai dalam kegiatan evaluasi sebelumnya. B. Tujuan. Memberikan informasi perkembangan kemajuan, dinamika permasalahan dan keunggulan, serta capaian akhir program bimbingan dan konseling kepada seluruh pihak yang terlibat dan berkepentingan. C. Langkah-langkah pelaporan, yaitu persiapan, pengumpulan, dan penyajian data, penulisan laporan, dan yang terakhir penulisan laporan. Baiklah, sekian review materi dari saya. Jika ada kekurangan, saya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.